Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini Jejak Heru. Di mana bumi dipijak, di situ kita berguru. Dan kali ini kita mau berguru sama Ibu Sri yang kebetulan juga beliau adalah seorang guru. Ya. Assalamualaikum Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat je? Alhamdulillah sehat semuanya. Oke, ya mungkin ini sedikit saya kenalkan dulu bahwa Ibu Sri ini transmigran asal Yogyakarta, tepatnya Gunung Kidul ya, Bu. Patuk Gunung Kidul ya. Gunung Kidul Yogyakarta. Ya, jadi kebetulan gini teman-teman, kemarin ada teman kita dari Sleman, subscriber kita barangkali ya. Cuma saya lupa nanya namanya gitu. Jadi beliau merekomendasikan saya untuk ketemu dengan Ibu Sri karena kebetulan kayaknya teman kita ini nonton channelnya Mbak Dewi Pobo. Ya, nah, Mbak Dewi Pobo ini putra dari Ibu Sri ini. Beliau saya tampilkan nanti channelnya ya, yang subscribernya udah ratusan ribu. Dan ada yang menarik dari video beliau. Dan untuk itulah setelah saya tengok, wah ya ini masuk ini di konten saya ini. Jadi banyak inspirasi kayaknya yang bisa kita gali dari Ibu Sri. Amin. Oke, yang salah satu yang saya garis bawahi adalah beliau dari awal itu sudah dalam tanda kutip mewakafkan dirinya untuk warga transmigrasi di awal-awal transmigrasi. Insya Allah. Oke Bu, jadi kita pengen tahu awal mulanya Ibu Sri dari Gunung Kidul punya minat untuk ikut transmigrasi di Kuamangkuning, Kabupaten Bungo ini. Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pengalaman saya tergerak untuk transmigrasi ini karena di daerah saya itu Gunung Kidul itu waktu itu memang termasuk daerah yang kritis. Jadi terlalu gersang, penghasilannya terbatas sekali. Dan juga di sana saya tidak punya apa-apa, cuma tekad dan doa aja. Kebetulan ada pengumuman, ada pemberangkatan transmigrasi. Terus saya kok berminat berangkat transmigrasi untuk ya istilahnya mengembangkan sayap untuk masa depan keluarga saya. Karena di Jogja itu ya saya sebenarnya sudah menjadi pegawai negeri. Udah guru waktu itu? Sudah guru, sudah pegawai negeri, dan tugas saya juga di daerah Gunung Kidul di pelosok jauh dari kota. Jadi saya harus ngayuh sepeda itu 7 km lebih dari rumah sampai tempat tugas saya. Itu terasa ya saya ikhlas juga tapi terasa berat karena dengan tenaga saya yang mengayuh sepeda tiap hari, bukan motor, nggak ada motor waktu itu. Dari rasanya kok perjalanan 7 km itu bagi saya kok ya terlalu capek. Ya bukannya terus meremehkan pemerintah, gaji saya waktu itu cuma 5.779.000. Ya, zaman itu memang kecil sekali. Kecil sekali. Jadi saya pikir-pikir kebetulan kan anak saya ya perasaan saya anak saya ini besok bisa gitu. Ya bukannya takabur ya. Jadi aku tengok perkembangan waktu kecil itu kok anak saya ini perkembangannya potensinya bagus kayak punya potensi untuk inilah ya sukses gitu. Saya tidak mencari penghasilan yang lebih untuk biaya setidaknya lulus SLA, syukur-syukur bisa kuliah itu kayaknya kalau gaji pegawai negeri waktu itu tuh jauh banget lah. Nggak cukup lah ya. Tidak cukup. Jadi kebetulan waktu di SPG itu kan banyak kegiatan ekstrakurikuler. Saya mengambilnya yang waktu itu yang kira-kira nanti berguna untuk masyarakat. Nah, di antaranya kebidanan. Saya ngambil ekstrakurikulernya kebidanan dengan mesik. Jadi tukang pijet gitulah. Dukun pijet gitu. Perasaan saya dukun pijet itu nanti kalau anaknya saya capek, ya waktu itu kan masih tradisional sekali. Pijet itu masih termasuk utama gitu. Jadi ya orang habis kelahiran itu minta dipijet, istilahnya Jawa itu dadah walik gitu. Didadah. Zaman kecil saya didadah. Jadi habis lahiran itu didadah walik menjadi bayi. Dan nindik telinga itu kalau nggak kurus aku rasa ya nggak bisa. Jadi aku ekstrakurikulernya ngambil itu Mas. Jadi alhamdulillah setelah saya berangkat transmigrasi dengan niatan untuk masa depan, demi masa depan anak-anak bisa membiayai sekolah. Karena waktu itu perasaan saya kalau anak-anak saya nanti tidak punya ilmu, jadi untuk masa depannya mau bagaimana? Rasanya kehidupan ini semakin sulit, tantangannya semakin berat kalau tidak dibekali ilmu, dan ilmu itu harus pakai biaya. Jadi istilahnya jerbasuki mau beyo gitu. Mungkin kalau bisa saya garis bawahi, artinya kayaknya
kalau misalnya nggak bisa memperjuangkan pendidikan anaknya, pasti ibu akan merasa ya nggak puas nggak puas itu ya. masa bersalah. Oke. Kok dipercaya Allah, diberi amanah kok tidak dengan optimal gitu ya. Oke, jadi akhirnya memutuskan untuk ikut program transmigrasi. Sampai sini dulu tahun berapa Bu Ji? Bulan Juni tahun 1985. Oke, itu jadi Bapak tidak masalah waktu itu? Enggak masalah. Ya agak bermasalah sedikit karena dia kerja di sana sebagai supir, jadi harus memutuskan untuk beberapa bulan, 2 bulan di sini baru pulang ke Jawa. Gitu. Dan saya ditinggal di sini sendirian dengan anak-anak Bapak karena di sana pekerjaannya belum bisa ditinggalkan. Gitu. Gitu. Baru setelah selesai baru nyusul ke sini ya. Bisa digambarkan seperti apa waktu itu awal transmigrasi di sini Bu? Dan apakah ini satu jalur ini dari Gunung Kidul semua atau seperti apa Bu? Kalau waktu datang di sini itu rumah itu kan sama, bentuknya sama, ya, jadi papan gitu ya. Jadi rumah itu masih di tengah-tengah semak, jadi penuh, halamannya penuh semak, belakang penuh semak. Jadi kita berjalannya ya jinjet, takut nanti ada apa-apa gitu. Takut masuk rumah itu seperti masuk dalam semak-semak itu. Karena rumput pun masuk ke dalam rumah. Oke, karena udah dibuat duluan ya sebelum transmigran datang ke sini udah dibuat duluan. Jadi sempat rumput yang di luar itu masuk ke rumah, jadi baru kami datang. Yang dari Jogja waktu itu ada 25 kakak, tapi yang bertahan itu di sini 3 bulan sudah ada yang ngajar pulang, nggak kerasa gitu. Karena di sini ya sebenarnya di sini tuh enak loh, beras dikasih jatah makan untuk 1 tahun. Jatah makan yang paling membuat mereka nggak betah apa sih Bu? Yang membuat itu rata-rata karena di sini harus bekerja, harus buka lahan itu loh Mas, harus babat hutan, membersihkan keliling rumah itu saja sudah menguras tenaga. Jadi kebanyakan di sana kan ya, maaf ngomong, banyak yang dari apa ya itu waktu itu dari Departemen Sosial itu kan ngambil orang yang di stasiun yang tidur di dalam gerbong di Lempuyangan gitu. Itu yang dari Jogja. Jadi biasanya di sana itu minta santai, sini harus kerja keras. Sini harus kerja keras, itu kebanyakan itu. Oke. Kaitannya sama kebidanan tadi, seperti apa sih Bu? Ya kebetulan kan kesini dulu harus punya pasangan Mas. Kebanyakan pasangan muda, ada yang malamnya nikah, paginya berangkat transmigrasi. Jadi di sini yang barengan dengan saya di Jogja itu banyaknya pasangan muda, suami istri muda. Jadi bulan madunya di tengah hutan. Lucu, di tengah hutan. Jadi pikiran saya tercetus, berarti ya kursus saya ekstrakurikuler kebidanan ini ada manfaatnya. Paling mantan baru ini sebentar lagi hamil, siapa lagi? Ya, kebetulan itu. Dan awal-awal transmigrasi memang akhirnya banyak juga yang melahirkan gitu melahirkan, ya karena pengantin baru semua, banyak mantan baru. Puskesmas ada, tapi tenaga kerjanya belum ada. Gitu, masih ada terbatas lah ya. Ada petugasnya itu ada satu perempuan, 1 laki-laki untuk tugas di puskesmas, tapi ya untuk melayani 1 desa tidak memadai gitu. Dan sini jauh-jauh Bu ya. Jauh-jauh, ya. Oke. Ya akhirnya Ibu menggunakan ilmunya yang didapatkan dari sekolah dulu diterapkan di sini. Di sini, alhamdulillah. Dan waktu itu saya sebagai apa ya Mas? Sebagai tenaga tidak tetap di puskesmas, kalau ada orang yang mau melahirkan dibawa ke puskesmas, saya dan dipanggil ke sana. Jadi ya perawatnya kan waktu itu memang perawat itu bukan ahli kebidanan. Jadi waktu itu dukun bayi itu lebih ahli daripada perawat-perawat yang datang. Ya gimana ya, prihatin, tapi ya karena dengan nawaitu saya, mudah-mudahan semua yang saya terapkan ini diridhoi Allah, ya alhamdulillah semuanya selamat dengan tangan saya dengan potong tali pusatnya. Dan ternyata sampai sekarang nggak berhenti Bu ya. Tadi saya kesini maaf ngomong ya, ini masih ada yang minta tolong untuk diurut dan sebagainya, dan nggak pernah berhenti. Alhamdulillah. Jadi ini pekerjaan yang tidak usah melamar pekerjaannya datang sendiri. Oke. Dan kalau masalah gurunya gimana Bu? Kan di sana udah jadi guru, terus pindah ke sini gimana? Saya di sini itu ya termasuk gimana ya Mas? Ya SD itu sudah ada tapi belum buka. Jadi saya datang itu bulan Juni 85. Kebetulan buka SD itu bulan Juli 85 juga. Itu gurunya juga guru-guru baru, masih imut-imut semua lah. Terus saya waktu itu mau melamar jadi ya sementara honor. Yang saya tinggal di sana, saya tidak minta izin, mintanya izin sudah sampai di sini, sudah jelas di sini saya
ya saya bikin supaya kerasan sudah bertekad, baru saya mengajukan permohonan keluar dengan hormat. Jadi yang di sana saya keluar dengan hormat, di sini ya mau menapak membuat dunia baru lagi gitu. Terus SD buka, tapi kalau pedoman saya kalau di Jogja itu masuk SD harus TK. Jadi saya berinisiatif membuka TK. Jadi 86 gitu. Januari 86 saya buka TK yang sekarang malah jadi TK itu, TK teladan lah. Iya. Tapi ya sudah dengan guru-guru yang lain, saya cuma sekedar merintis saja. Oke. Jadi yang ngajar TK selama itu waktu itu sampai sekitar 2 tahunan lah saya merintis TK itu, terus yang ngambil anak-anak sekitar ini supaya menjadi guru. Ya walaupun guru TKS tanpa gaji, tapi mudah-mudahan sekarang sudah dapat apa ya, intensif lah dari pemerintah. Ya gitu. Oke. Jadi Ibu di sini ngajar sampai tahun? Saya diangkat tahun 88, pensiun 2010. Oh, artinya gini Bu, berarti dulu keluar dengan hormat di Jogja, terus di sini ngajukan lagi gitu. Ya karena dari Departemen Transmigrasi itu mencari guru-guru yang memang orang berdomisili di transmigrasi. Kalau ada orang yang betul-betul orang transmigrasi, jadi kerasan tidak akan kemana-mana gitu. Oke, akhirnya diangkat lagi Bu ya? Kebetulan ya dengan formalitas saya disuruh daftar, saya daftar. Terus sama orang dokter puskesmas yang waktu itu kan sudah ada datang tuh, ada permohonan ke provinsi supaya yang namanya saya itu ya jangan dipindahkan dari desa ini karena berpotensi untuk membantu di luar jam dinasnya, membantu di kesehatan gitu. Jadi ada yang dukung gitu Mas. Jadi mantap. Jadi juga di dunia pendidikan, dunia kesehatan, dua-duanya ditangani Bu ya. Oke, jadi apa yang Ibu rasakan sekarang dari tujuan awal sampai sekarang? Alhamdulillah kayaknya putra-putranya akhirnya lulus semuanya. Ya sekarang perasaan itu selalu bersyukur Mas. Pokoknya adanya cuma bersyukur. Sewaktu-waktu setiap nafas saya itu rasanya rasa bersyukur aja, nggak ada kata-kata lain. Saya tidak pengen yang kaya raya, orang yang siapa yang nggak mau kaya ya Mas. Tapi kekayaan itu rasanya ya kalau tidak diiringi dengan rasa syukur juga nggak ada artinya gitu. Jadi ya saya tuh sekarang rasanya bahagia, apapun yang dijalani anak saya sudah sesuai dengan cita-citanya, dan saya bisa memenuhi keinginan anak pengen kuliah bisa terbiayai dan semua ya, walaupun cuma S1 itu sudah sukses semua alhamdulillah. Yang ambil S2, S3 itu dengan biaya sendiri karena saya ultimatum kalau mau S2, S3, S dogen, S kopior cari sendiri gitu. Kita ngantarnya sampai S1 ya. Sanggupnya sampai S1, selesai gerbang S1 tuh kan. Jadi ibu gak ngasih modal apa-apa, modalnya ilmu, terserah kamu mau manfaatkan untuk apa terserah. Modal dari ibu cuma ilmu, aku bilang dengan doa. Itu aja Mas. Oke, luar biasa. Dan Ibu masih sering kundur di Jogja? Oh sering Mas. Kemarin malah terkurung corona tuh 8 bulan di sana. Oh gitu. Bapak meninggal di Bogor tempat anak. Jadi saya dari sini ke Bogor ngantar ke Jogja, makamkan di Jogja. Pas habis 7 hari lockdown Jogja nggak boleh keluar, jadi terkurung 8 bulan di sana. Jadi masih banyak keluarga di Jogja Bu? Masih adik-adik di sana. Kalau Ibu Sri sendiri sekarang usia udah berapa Bu ya? Saya sekarang 73. Kan saya lahir 49 Mas, Desember 49. 73 dan belum berhenti untuk membantu masyarakat di sekitar. Khususnya yang bayi lahir, urut yang lagi kayak jatuh gitu. Iya, alhamdulillah Tuhan masih memberi kekuatan. Soalnya anak-anak udah ini Bu ya, udah menjalankan istirahat lah gitu. Iya, disarankan anak udah istirahat, mau cari apa lagi? Aku bukan cari apa-apa, aku cari amal, mudah-mudahan cari ridho Allah gitu aja Mas. Oke. Iya. Ya luar biasa teman-teman, ini tidak mudah karena ya udah 73 tuh sebenarnya udah santai-santai, tapi kayaknya kalau saya lihat cerita di tamu ke sini terus jadwalnya padat sampai hari Jumat udah penuh. Waduh. Betapa capeknya ya, karena rasa apa ya? Ingin membantunya, bertanggung jawab, kasihan melihat anak yang harus dibantu kalau nggak dibantu. Wah, jadi ya luar biasa, ini satu pelajaran yang sangat berharga untuk saya. Kalau
saya melihat yang gini-gini nih jadi sedih kadang. Jadi saya ini untuk masyarakat ini apa ini yang bisa saya abdikan juga seperti itu gitu. Seperti itu kita punya ilmu kita manfaatkan untuk masyarakat Mas dengan ikhlas Mas, dengan ikhlas Iya. jangan harap apa-apa, harap aja ridho Allah, insya Allah berjalan dengan lancar, tetap diberi kesehatan. Dan kalau dibilang capek, saya ini capek juga, tapi lebih capek lagi kalau nggak ngapa-ngapain. Kalau nganggur itu malah lebih capek Malah lebih lagi. capek ya. Rasanya tuh kayak orang stres kok gimana. Suntuk Ya berarti memang betul-betul udah menjiwai betul ini Ibu Sri ya. mudah-mudahan. Oke ya Ibu Sri, terima kasih Iya, pengalamannya sama-sama. udah Iya, berbagi. sama-sama. Mudah-mudahan khususnya saya bisa ngambil banyak pelajaran dari beliau dan juga tentunya teman-teman yang melihat video ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Iya, sehat sama-sama. selalu Ibu. Amin. Amin. Ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, maaf itu sekedar pengalaman, sedikit pengalaman. Saya mudah-mudahan menjadi inspirasi saudara-saudara, teman-teman, anak-anak saya, karena saya ini sudah kayaknya kalau saya anggap saudara-saudara sudah nggak pantas kan, sudah termasuk anak-anak saya semua. Karena anak-anak didik saya sudah banyak yang jadi sarjana dokternya.